Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, masih berkaitan dengan pemahaman kita tentang Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah merupakan satu pribadi. Roh Kudus bukan hanya sebagai sebuah pengaruh, saudara-saudara, tetapi Roh Kudus adalah satu pribadi. Kita percaya dengan Allah Trinitas atau Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah pribadi. Yesus Kristus pun adalah sebuah pribadi, satu pribadi. Dan juga Roh Kudus pun adalah merupakan satu pribadi. Saudara, ada dua karunia Allah yang paling besar bagi manusia. Dua karunia Allah yang paling besar bagi manusia. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah karunia Allah yang paling besar bagi manusia. Yang kedua adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah karunia Allah, pemberian Allah yang paling besar bagi manusia. Hanya saja bedanya, Yesus Kristus diberikan oleh Tuhan, Allah memberikan Yesus Kristus kepada manusia menjadi juru selamat bagi semua orang, bagi semua manusia. Tetapi Roh Kudus Allah berikan sebagai penolong, penghibur, dan pembela bagi manusia, tetapi bukan kepada semua orang, hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus. Di situ bedanya, saudara-saudara. Saudara, bicara tentang karunia, pemberian Allah, baik Yesus maupun Roh Kudus, Allah berikan secara gratis kepada manusia. Tetapi bukan berarti, saudara-saudara, karena Roh Kudus itu pemberian yang gratis, bukan berarti Roh Kudus itu adalah satu barang yang murahan, sesuatu yang tidak ada harganya. Bukan. Justru Roh Kudus itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 dikisahkan tentang seorang yang bernama Simon di daerah Samaria. Simon ini tadinya adalah seorang tukang sihir, tetapi ketika dia melihat perbuatan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus demi nama Yesus, jauh lebih hebat dari semua sihir yang pernah dia lakukan, akhirnya dia buang semua ilmu sihirnya dan sekarang dia percaya kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Yesus. Lalu ketika Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, berdoa untuk orang-orang Kristen yang baru percaya, orang-orang pengikut Yesus yang baru percaya di daerah Samaria. Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas mereka semua, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptiskan dengan Roh Kudus pada saat itu. Tandanya apa? Mereka berbicara dalam bahasa roh. Lalu Simon semakin tertarik kepada kuasa itu. Lalu apa dikatakan oleh Alkitab? Dia menawarkan sejumlah besar uang kepada Petrus dan Yohanes. Dia berkata, berikanlah juga saya kuasa itu, supaya setiap orang yang saya tumpangkan tangan, mereka boleh menerima karunia Roh Kudus. Tapi jawab Petrus, hei Simon, binasalah engkau dengan uangmu itu. Binasalah uangmu itu bersama dengan engkau. Engkau tidak mempunyai hak apapun dalam perkara ini. Saudara-saudara, Simon mengira bahwa karunia Roh Kudus dapat dibeli dengan sejumlah besar uang. Tetapi Petrus dengan tegas berkata bahwa karunia itu tak dapat ternilai, tak dapat dinilai dengan sejumlah besar uang berapapun juga, saudara-saudara. Itu sebabnya Allah berikan gratis, cuma-cuma kepada kita, karena tidak ada seorang pun yang dapat membelinya. Saudara-saudara, jadi Roh Kudus itu adalah merupakan sebuah pribadi. Mari kita lihat, saudara-saudara, sehingga kita dapat memperlakukan, bertindak, bersikap seperti apa terhadap Roh Kudus. Dia adalah sebuah pribadi, satu pribadi. Dalam kitab Efesus pasal yang keempat,
ayat 30 firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara, Roh Kudus bisa senang, bisa juga berduka cita. Karena dia adalah sebuah pribadi, satu pribadi. Sama seperti saya, sama seperti saudara. Sebagai satu pribadi, kita bisa disenangkan, kita bisa juga berduka cita. Roh Kudus pun demikian. Dan firman Tuhan menasihatkan kepada kita, janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kita. Jangan. Pengalaman bangsa Israel, saudara-saudara, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-63 dituliskan demikian. Ayat yang ke-8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia Tuhan menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara-saudara, bangsa Israel sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan begitu rupa. Setiap peperangan mereka menangkan dengan pertolongan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka memberontak kepada Tuhan dan mendukakan Roh Kudus. Jadi bagaimana caranya seseorang mendukakan Roh Kudus kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan? Kalau kita memberontak melawan kepada firman Tuhan, disitulah Roh Kudus berduka cita. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menasihatkan demikian. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Roh itu seperti sebuah cahaya, sebuah lampu pelita di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yang selalu menuntun kita. Tetapi kalau kita melawan tuntunan Roh Kudus itu lama-kelamaan menjadi pudar, bahkan sampai mati, saudara-saudara. Padam di dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, seseorang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau dia tidak taat kepada firman Tuhan, lama-kelamaan, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, kadarnya akan semakin berkurang, saudara-saudara. Tidak lagi sepenuh-penuhnya menguasai hidupnya, memenuhi hidupnya. Akhirnya, kalau dia tidak bertobat, maka akan hilang pengaruh kuasa Roh Kudus itu di dalam dirinya, akan hilang sama sekali. Saudara-saudara, kita harus memperlakukan Roh Kudus sebagaimana harusnya. Dia adalah satu pribadi. Dia adalah Tuhan. Kalau kita menghormati Dia, kalau kita memuliakan Dia, saudara-saudara, kalau kita mentaati suaranya di dalam hati kita, saudara-saudara, maka Roh Kudus tidak akan berduka cita. Bahkan Roh Kudus akan bersuka cita, senang di dalam hati kita. Dan dia akan tinggal menguasai kita, menuntun, membela, dan menolong kita di setiap waktu. Amin. Tuhan memberkati kita.